Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membagikan sebuah renungan firman Tuhan mengenai harta yang sesungguhnya yang harusnya kita cari dan peroleh manusia. Harta adalah hal yang penting bagi kehidupan manusia. Tetapi harta di dunia ini bukanlah yang paling penting atau segala-galanya bagi kehidupan manusia. Karena harta di dunia ini hanyalah sementara. Kita pakai selama kita hidup di dunia ini. Setelah kita meninggalkan dunia ini, maka semua harta tersebut kita juga tinggalkan. Kita tidak bawa. Oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan kita agar kita berusaha mencari dan memperoleh harta yang sesungguhnya, yang sifatnya kekal, berguna untuk kita selama-lamanya. Di Matius pasal 6 ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, Tuhan Yesus mengatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya." Di sini Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh sama sekali mencari harta di dunia ini. Kita tahu bahwa kita butuh makan, kita memiliki banyak tanggungan. Oleh karena itu, kita boleh mencari harta di dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kita hanya memikirkan fokus atau memberikan hidup kita ini hanya untuk mencari harta di dunia ini. Banyak orang yang dimana hidup hanya untuk mencari harta di dunia ini. Akibatnya mereka melupakan Tuhan. Mereka mengabaikan firman Tuhan. Mereka tidak lagi datang beribadah kepada Tuhan. Itu karena mereka mengatakan bahwa harta di dunia ini adalah segala-galanya, adalah hal yang paling utama. Saudara-saudara, Tuhan Yesus selalu menyadarkan kita bahwa sifat daripada harta di dunia ini. Dikatakan bahwa harta di dunia ini ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Bahwa harta di dunia ini bisa rusak dan bisa dicuri. Kita tahu seperti mobil ataupun kendaraan yang lain, itu adalah harta di dunia ini. Tetapi lama-kelamaan dia bisa rusak, dia bisa berkarat, dan bisa juga hilang, ya, dicuri oleh orang lain. Itu berarti bahwa harta di dunia ini sifatnya hanyalah sementara. Dia bisa rusak dan dia bisa dicuri. Dan kita pun tidak akan membawanya setelah kita meninggalkan dunia ini. Kita akan tinggalkan semuanya. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan masuk ke waktu atau dunia yang dimana sifatnya adalah kekal. Oleh karena itu Tuhan selalu menyadarkan kita agar kita memikirkan harta yang dimana berguna untuk waktu dunia yang akan datang, yang sifatnya adalah kekal. Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-20, "Tetapi sebaliknya, kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Tuhan Yesus mengatakan harta yang di sorga, di sana tidak pernah rusak dan tidak akan pernah rusak, dan di sana pun tidak ada yang mencuri, ya, dan sifatnya kekal. Jadi di sini kita disadarkan bahwa harta di dunia ini sifatnya sementara. Janganlah kita begitu mencintai ataupun memberikan hidup kita, menghabiskan hidup kita hanya untuk harta di dunia ini. Sekali lagi, Tuhan Yesus bukan berarti melarang kita tidak boleh mencari harta di dunia ini. Boleh, tetapi bukanlah itu tujuan hidup kita. Bukanlah itu segala-galanya bagi kehidupan kita manusia. Harta yang akan datang, yang kita pakai di dunia, di waktu yang akan datang, harta di sorga, itulah yang utama kita harus pikirkan,
kita harus cari, kita harus peroleh, karena sifatnya kekal. Berguna untuk kita untuk selama-lamanya. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa memperoleh harta di sorga, agar kita bisa memiliki harta ataupun upah yang besar di sorga? Pertama-tama, sebagai syarat utama atau hal yang mendasar, yaitu kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kamu harus mengakui bahwa dirimu adalah orang berdosa, bahwa kamu tidak layak di hadapan Tuhan. Kamu akan dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosamu. Dan oleh karena itu, engkau merendahkan diri dan mengatakan, Tuhan Yesus yang telah datang dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, saya mau percaya kepada Engkau. Tuhan, ampuni dan selamatkan saya. Engkau adalah juru selamat hidup saya, Tuhan saya satu-satunya. Nah, kalau kita mengatakan demikian dengan keyakinan hati, kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita bisa diampuni dan kita bisa masuk surga. Itulah syarat utama, itulah hal yang mendasar yang harus kita lakukan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, supaya kita bisa masuk ke surga. Nah, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, lalu bagaimana caranya supaya kita memiliki upah yang besar di surga? Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki harta yang besar di surga? Nah, Tuhan mengatakan caranya adalah kita harus hidup taat firman Tuhan. Ini adalah cara pertama, ya, supaya kita bisa memperoleh upah yang besar di surga, yaitu kita harus hidup taat firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita untuk kita lakukan sebagai anak-anaknya. Firman Tuhan telah diberikannya kepada kita di dalam Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Dan kita bisa mengenal dan melakukan segala kehendak Tuhan melalui firman Tuhan ini. Oleh karena itu, kita harus memiliki hati yang selalu mau taat. Hati yang begitu gampang untuk tunduk terhadap firman Tuhan. Maka ketika kita hidup berusaha taat firman Tuhan, kita akan memperoleh upah yang besar di surga. Itu cara yang pertama agar kita bisa memperoleh upah yang besar di surga. Yang kedua, kita harus mau melayani Tuhan, memberikan hidup kita untuk bekerja bagi pelayanan Tuhan. Meskipun kita bukanlah hamba Tuhan, kalaupun kita hanya jemaat, kita pun bisa melayani Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan lakukan dengan segenap hati. Contohnya, kalau kita punya karunia untuk bisa main musik di dalam pelayanan Tuhan, maka kita melakukannya. Ataupun pelayanan lain, misalnya kita pergi memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah keharusan bagi setiap orang Kristen. Tapi kalau kita melakukan pelayanan ini, maka kita memiliki upah yang besar di surga. Ataupun kita ikut pelayanan yang lain, ya, kita mengajarkan firman Tuhan, kita membantu hal-hal yang diperlukan oleh gereja Tuhan untuk pelayanan. Apa yang bisa kita lakukan oleh sebagai jemaat kita harus lakukan. Maka itulah yang membuat upah kita besar di surga. Kalau kita memberikan diri kita melayani Tuhan, meskipun kita bukanlah hamba Tuhan yang full time, tapi kita bisa bekerja untuk Tuhan, apa yang bisa kita lakukan. Dan kita berusaha untuk melakukannya, sehingga Tuhan melihatnya, dan Tuhan memberikan upah bagi kita. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita belum percaya kepada Tuhan Yesus,
kita harus percaya kepada Tuhan Yesus supaya kita bisa masuk surga. Dan kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus supaya kita memiliki upah dan harta yang besar di surga, marilah kita hidup dengan benar, hidup taat firman Tuhan, hidup bersaksi yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kita mau bekerja melayani Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan? Kita bekerja, berusaha, memberikan yang terbaik dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan menyediakan upah kita, harta kita di surga. Inilah harta yang sangat penting. Hal yang paling utama adalah segala-galanya yang harusnya kita usahakan, kita cari, dan kita peroleh. Jadi dalam kehidupan kita sekarang ini, ingat, harta di dunia ini memang penting, tetapi bukan yang paling utama, bukan yang paling penting, bukanlah segala-galanya. Oleh karena itu, janganlah hanya memikirkan dan memberikan hidupmu untuk harta dunia ini, apalagi meninggalkan Tuhan, apalagi melupakan Tuhan, mengabaikan firman Tuhan. Tetapi marilah kita selalu memikirkan dan juga berusaha memikirkan harta yang sifatnya adalah kekal setelah kita tinggalkan dunia ini. Karena itu sifatnya kekal dan tidak pernah rusak dan tidak ada pencuri di sana. Jadi marilah kita giat untuk memperoleh harta di surga ini dengan upah yang besar. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa mendorong kita, bisa membuat kita semakin giat untuk mengumpulkan harta di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.